Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang hadir di dalam kelas Ta'limul Quran Academy ini bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Ta'ala ya, dan diberikan rahmat serta karunia-Nya dalam menjalani kehidupan ini. Amin, Allahumma amin. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak-bapak, ibu-ibu, semua peserta sekalian di kelas kita tercinta ini yaitu International Ilmu Quran Academy. Alhamdulillah kita sudah sampai pada peran ke-26 ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa memberikan kita taufik dan karunia-Nya untuk terus ikut serta berpartisipasi, belajar bersama di dalam kelas kita yang tercinta ini. Kembali saya ingin mengingatkan ya bahwa setiap pelajaran yang sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya itu sudah di-upload ya di channel YouTube resmi International Ta'limul Quran Academy. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya bisa bisa search ya di kolom search YouTube International Ta'limul Quran Academy atau bisa ketik saja ITKA di situ. Nanti muncul akunnya, silahkan di-subscribe, jangan lupa di-like videonya, juga jangan lupa di komen, di share ya. Mudah-mudahan pelajaran-pelajaran sebelumnya bisa dipahami dengan baik, begitu juga dengan pelajaran-pelajaran seterusnya. Nah, seperti biasa, kita akan mempelajari beberapa ayat Al-Quran ya, beserta terjemahannya, baik terjemahan lengkap maupun perkata. Pada kelas kita di pertemuan kali ini, kita akan mempelajari surah Al-Baqarah ayat 128 sampai dengan 132 insya Allah Ta'ala. Nah, mudah-mudahan pelajaran sebelumnya nih masih banyak yang ingat nih, sehingga kosakata-kosakata yang sudah dipelajari itu banyak yang masih ingat ya, dan bisa membantu nih untuk pelajaran-pelajaran di ayat-ayat selanjutnya. Seperti metode pada minggu-minggu sebelumnya, saya akan tilawatkan dulu setiap ayatnya, baru kemudian kita akan terjemahkan terjemah lengkapnya ya, sehingga kita bisa mengetahui makna dari ayat-ayat tersebut, arti dari ayat-ayat tersebut. Kemudian nanti kita akan bahas terjemahan perkatanya ya, sehingga bisa lebih mantap lagi ilmu kita mengenai terjemahan setiap ayatnya. Kita akan mulai saja dari surah Al-Baqarah ayat 128. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Ini adalah ayat yang pertama ya yang akan kita pelajari pada hari ini, surah Al-Baqarah ayat 128. Tadi sudah ditilawatkan, mohon diperhatikan juga tilawatnya ya untuk perbaikan tajwid dan makhraj kita. Terjemahannya adalah Allah Ta'ala berfirman, dan ingatlah ketika Ibrahim dan Ismail meninggikan atau mengangkat pondasi-pondasi rumah itu sambil berdoa. Wahai Tuhan kami, terimalah amal ini dari kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui. Kita akan terjemahkan perpotongan kalimat ya. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah ketika Ibrahim dan Ismail meninggikan pondasi-pondasi rumah itu ya. Jadi ini terjemahannya, subjeknya terpisah ya. Ibrahim dan Ismail ini sebenarnya dua-duanya adalah subjeknya karena di sini ada tandanya harokatnya domah ya. Kalau dalam bahasa Arab itu biasa untuk menunjukkan subjeknya itu harokatnya domah. Jadi di sini meskipun terpisah Ibrahim dan Ismail dipisahkan oleh salah satu anak kalimat, tetapi tetap failnya atau subjeknya ini adalah Ibrahim dan Ismail.
Kemudian di sini ada terjemahan sambil berdoa. Nah, di sininya tidak ada ya. Di sini terjemahan mafhum saja ditambahkan ya. Karena setelah kalimat tersebut ada muncul sebuah doa di sini. Apa doanya? Robbana taqabbal minna. Artinya, wahai Tuhan kami, terimalah amal ini dari kami. Innaka antas samiul alim. Sesungguhnya engkau adalah maha mendengar, maha mengetahui ya. Sebentar. Ini disconnected screen share-nya. Sebentar. Ya, muncul ya. Nah, sekarang kita lihat terjemahan perkatanya. Wa'idh ya. Wa'idh dan ingatlah ketika. Atau di sini idza ya, tapi di sini digunakan wa'idh. Wa'idh dan ingatlah ketika yarfa'u Ibrahimu. Yarfa'u dari rofa'a yarfa'u artinya mengangkat atau meninggikan ya. Yarfa'u Ibrahimu. Ibrahim alaihissalam meninggikan atau mengangkat. Al-qawaida. Al-qawaid artinya pondasi-pondasi. Ya. Pondasi. Minal bait, rumah. Rumah itu. Nah, minal bait ini maksudnya kembali kepada Ka'bah ya. Sebelumnya di pelajaran sebelumnya itu sudah dibahas tentu oleh Pak Maulana Fahrizal. Nah, jadi di sini al-qawaida minal bait artinya adalah pondasi-pondasi dari rumah Allah yaitu Ka'bah. Kemudian wa Ismail dan Ismail. Ismail di sini juga kedudukannya sebagai subjek ya atau pelaku. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam meninggikan atau mengangkat ya, memasang pondasi-pondasi tersebut ya dari rumah Allah Ta'ala itu. Kemudian tadi ada kola ya, tapi kolanya tidak tercantum di dalam ayat, artinya mafhum saja, sudah dipahami. Robbana, wahai Tuhan kami, taqabbal minna. Ini doa dari kedua nabi ini ya, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Taqabbal artinya terimalah, taqabbal ya. Di sini juga tidak dicantumkan. Di sini terjemahnya amal ini, tetapi dalam bahasa Arabnya tidak ada ya. Taqabbal minna. Taqabbal di sini sudah mafhum bahwa amal ibadah ini, amal perbuatan ini terimalah ini. Minna dari kami. Innaka anta, innaka sesungguhnya anta engkau ya. Innaka sesungguhnya engkau. Ka ini juga sudah mewakili sebenarnya engkau, tetapi untuk memberikan penekanan lagi jadi ditambahkan anta. Innaka anta, sesungguhnya engkau, as-sami' maha mendengar, al-alim maha mengetahui. Ya. Ayat yang pertama yaitu ayat 128, kita lanjutkan sekarang kepada ayat 129. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Artinya, wahai Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang berserah diri kepada Engkau, dan jadikanlah dari antara keturunan kami satu umat yang berserah diri kepada Engkau. Dan perlihatkanlah kepada kami cara-cara ibadah kami, dan terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau maha penerima taubat, maha penyayang. Kita terjemahkan per anak kalimat. Robbana waj'alna muslimaini laka ya. Robbana waj'alna muslimaini laka. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang berserah diri kepada Engkau. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya.
Dan jadikanlah dari antara keturunan kami satu umat yang berserah diri kepada Engkau. Wa arina manasikana wa tub alaina. Dan perlihatkanlah kepada kami cara-cara ibadah kami dan terimalah taubat kami. Innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat, Maha penyayang. Robbana, wahai Tuhan kami, ya. Ini sering sekali muncul di dalam banyak sekali doa, jadi tentu akan lebih mudah sekali bagi semua peserta untuk menghafal kata ini, ya. Wa ja'alna, wa dan ija'alna, jadikanlah kami, ya. Di sini ditekankan muslimaini. Nah, muslimaini ini menandakan ada dua, ya. Jadi di sini kaminya ini dalam konteks dua orang. Wa ja'alna, dan jadikanlah kami berdua muslimaini laka. Muslimaini, muslim artinya seorang muslim atau seorang yang berserah diri. Kalau muslimaini dua orang, ya. Kalau muslimuna atau muslimina itu lebih dari tiga, ya. Jadi kalau di sini muslimaini laka, dua orang yang berserah diri kepada Engkau. Rabbana waj'alna muslimaini laka. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami berdua dua orang yang berserah diri kepada Engkau. Wa min dzurriyyatina, dan juga dari antara keturunan kami. Dzurriyyatun artinya keturunan. Dzurriyyatina keturunan kami, ya. Wa min dzurriyyatina, dan dari antara keturunan kami, ummatan muslimatan laka. Ini tiga kata, ya. Ummatan, muslimatan, sama laka. Ummatan suatu umat, muslimatan umat yang berserah diri, laka kepada Engkau. Jadi wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak, dan jadikanlah dari antara keturunan kami suatu kaum, ya, yang berserah diri juga kepada Engkau. Wa arina, dan perlihatkanlah kepada kami. Wa arina, manasikana, manasik tata cara beribadah, ya. Manasikana tata cara beribadah kami. Nah, manasik itu adalah bentuk jamak, ya, dari kata mansakun yang muncul dari akar kata huruf nun, sin, dan kaf. Artinya itu ia mengabdikan dirinya untuk melakukan ibadah keagamaan, atau yang melakukan ibadah-ibadah untuk Tuhan, atau ia juga menyembelih hewan kurban untuk mendapatkan keridhaan Tuhan, ya. Jadi berkorban itu juga kan di dalam Al-Quran nusuk, ya. Jadi akar katanya itu sama sebenarnya, nun, sin, dan kaf. Nah, sedangkan manasikal haj artinya adalah upacara keagamaan atau ziarah, ya. Karena ibadah haji itu melakukan ziarah ke Baitullah. Nah, jadi ini adalah makna dari manasik. Kan biasa dikatakan manasik haji, ya, itu tata cara beribadah. Atau manasik haji itu juga bisa dikatakan kepada tempat dilaksanakannya ibadah haji itu, ya. Baitullah tadi. Kemudian wa tub alaina, wa dan tub alaina, terimalah taubat kami. Taba ya tubu. Nah, tub ini kata perintahnya, ya. Tub alaina, terimalah taubat kami. Innaka anta, sesungguhnya engkau, at-tawwab, maha penerima taubat. Ar-Rahim, maha penyayang. Ya, ini sifat Allah Ta'ala. Kita lanjutkan kepada ayat selanjutnya. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wahai Tuhan kami, bangkitkanlah seorang rasul di antara mereka dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan ayat-ayat Engkau kepada mereka, mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka, serta mensucikan mereka.
Sesungguhnya engkau maha perkasa, maha bijaksana. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum. Wahai Tuhan kami, bangkitkanlah seorang rasul di antara mereka, dari kalangan mereka sendiri. Yatlu alaihim ayatika, yang akan membacakan ayat-ayat engkau kepada mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Dan ia juga akan mengajarkan kitab serta hikmah kepada mereka, serta mensucikan mereka. Innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya engkau maha perkasa, maha bijaksana. Nah, ini kembali Robbana yang muncul lagi. Robbana, wahai Tuhan kami, ya. Waba'ath. Waba'ath. Artinya bangkitkanlah, dari kata ba'atha, ya, ba'atha. Atau diutus juga nih biasanya artinya utuslah, ya. Ba'atha itu mengutus, bisa juga artinya seperti itu. Waba'ath, bangkitkanlah atau utuslah, fihim, di dalam golongan mereka atau di antara mereka, rasulan, seorang rasul, minhum, dari antara kalangan mereka sendiri, yang berasal dari golongan mereka sendiri, ya. Yatslu alaihim. Yatslu artinya membaca. Tala yatlu alaihim. Ia akan membacakan alaihim, atas mereka atau kepada mereka. Ayatika, tanda-tanda engkau atau ayat-ayat engkau, ya. Yatlu alaihim ayatika, ia akan membacakan ayat-ayat engkau kepada mereka. Wa yu'allimuhumul kitab. Wa yu'allimuhum, dan ia akan mengajarkan kepada mereka alkitab, kitab. Allama yu'allimu. Mu'allim, pengajar. Mu'allam, yang diajar. Wa yu'allimuhumul kitab, ia akan mengajarkan kitab kepada mereka, wal hikmah, dan hikmah. Di sini diterjemahkannya hikmah, ya. Arti dari hikmah itu sendiri adalah kebijaksanaan atau hikmah. Nah, kata hikmatun ini muncul dari akar kata hakama, ya. Di dalam kamus itu dikatakan hakamahu, artinya ia mencegah atau menahannya dari bertindak dengan cara yang salah atau yang jahat. Jadi kalimat hakama bil amr berarti ia menghakimi dan memberikan suatu keputusan mengenai suatu perkara. Sedangkan kata hakuma berarti seseorang itu menjadi bijaksana atau arif. Nah, hikmatun, kata yang kita temui di sini, hikmatun atau al-hikmah, ya, berarti apapun yang mencegah atau menahan seseorang dari perilaku bodoh. Hikmah itu sendiri juga bisa berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Pengetahuan tentang sifat sebenarnya dari segala sesuatu. Kebijaksanaan atau kebijaksanaan yang mendasari suatu perintah atau suatu tindakan yang sesuai dengan syarat-syarat atau tempatnya, ya, sesuai dengan kesempatan. Itu adalah makna dari kata hikmah. Kemudian kata selanjutnya adalah wa yuzakkihim. Wa yuzakkihim artinya dan ia, ya, maksudnya Rasul yang akan diutus ini akan mensucikan mereka. Yuzakkihim ini sendiri muncul dari kata zakka, ya, atau akar katanya zaka, yang berarti ia atau sesuatu itu tumbuh dan meningkat, atau ia berkembang, atau ia menjadi suci, murni. Sedangkan kata zakka berarti ia disucikan, ia menyebabkan sesuatu itu menjadi tumbuh dan meningkat. Dan tazkiyatun berarti suatu amalan untuk mensucikan atau meningkatkan. Nah, biasa uzur menggunakan kata tazkiyatun nafs, ya. Tazkiyatun nafs itu artinya adalah usaha-usaha atau upaya-upaya untuk mensucikan jiwa kita, mensucikan diri kita. Nah, ini muncul dari kata yang sama nih, zakka, tazkiyah, ya. Kita lanjutkan, innaka anta, sesungguhnya engkau, innaka sesungguhnya engkau, anta engkau, ya. Ka sama anta ini sama sebenarnya artinya, tapi ditekankan lagi. Al-Aziz, maha perkasa, Al-Hakim, maha bijaksana, ya. Al-Aziz ini salah satu sifat
Allah Ta'ala ya, yang berarti yang maha perkasa, yang mengatasi segalanya, yang tidak ada tandingannya. Sedangkan Al-Hakim ini muncul dari akar kata yang sama seperti hikmah tadi ya. Akar katanya sama dari kata hikmatun tadi. Nah, hakim ini berarti memiliki pengetahuan atau ilmu pengetahuan atau memiliki kebijaksanaan. Bijak, seorang filsuf, seorang dokter, orang yang melakukan sesuatu urusan dengan tegas, dengan sehat, dengan teliti, terampil, dan baik. Nah, itu juga adalah makna dari kata hakim. Sedangkan kata al-hakim itu sendiri adalah itu salah satu sifat dari Allah Ta'ala yang berarti wujud yang maha bijaksana ya. Kata al-hakim ini juga di salah satu Al-Quran, di salah satu ayat dalam Al-Quran itu digunakan untuk merujuk kitab suci Al-Quran itu sendiri. Nah, kalau misalkan kata Al-Hakim ini digunakan untuk Al-Quran, maka artinya adalah Al-Quran itu adalah kitab suci yang penuh dengan kebijaksanaan dan bebas dari segala cacat serta ketidaksempurnaan, suci dari kontradiksi dan ketidaksesuaian ya. Dan merupakan sebuah kitab yang memberikan keputusan dalam perbedaan-perbedaan agama dengan penuh kebijaksanaan. Itu kalau misalkan kata Al-Hakim ini digunakan merujuk kepada Al-Quran. Kita lanjutkan ayat yang keempat ya pada pertemuan kali ini. Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. Artinya, dan siapakah yang berpaling dari agama Ibrahim selain orang yang memperbodoh dirinya sendiri? Dan sungguh kami telah memilihnya di dunia, dan sesungguhnya di akhirat pun ia termasuk orang-orang yang saleh. Wa may yarghabu an millati Ibrahim, dan siapakah yang berpaling dari agama Ibrahim? Illa man safiha nafsah, kecuali orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Walaqad istafainahu fid dunya, dan sungguh kami telah memilihnya di dunia. Wa innahu fil akhirati laminas solihin, dan sesungguhnya di akhirat pun ia termasuk golongan orang-orang yang saleh ya. Kita lihat terjemah perkatanya. Waman, wa dan man, barang siapa atau siapakah, waman dan siapakah, yarghabu an, yarghabu an ya, ini annya harusnya masuk ke sini nih. Yarghabu an, berpaling dari ya. Jadi yarghabu ini diambil dari kata roghiba yang pada umumnya itu biasa digunakan dengan dua kata sambung ya, fi atau an. Kalau di sini yarghabu an ya. Yang kata sambung yang kedua adalah yarghabu fihi. Nah, itu masing-masing ini akan memberikan makna yang berbeda. Yarghabu fi dan yarghabu an itu memberikan makna yang berbeda. Kalau misalkan roghiba fihi artinya adalah ia menginginkan atau mencari atau meminta sesuatu ya. Yarghabu atau roghiba fi sesuatu. Nah, itu artinya ia menginginkan sesuatu. Tapi kalau misalkan yarghabu an atau rogiba an ya seperti kata di sini itu artinya ia menghindari sesuatu atau ia berpaling dari sesuatu. Nah, di sini kata yarghabu an millati Ibrahim maka berarti berpaling dari agama Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Di sini bukan yarghabu fi millati Ibrahim, tetapi yarghabu an millati Ibrahim. Jadi di sini yarghabu ini artinya adalah berpaling, yarghabu an. Millah, millah artinya adalah agama ya, agama. Millati Ibrahim. Illa man, illa kecuali man, siapa atau orang yang, barang siapa. Illa man, kecuali orang yang safiha, memperbodoh nafsahu, dirinya sendiri, ya, jiwanya sendiri. Illa man safiha nafsah,
kecuali orang yang memperbodoh dirinya sendiri, atau di makna yang lain juga yang merupakan dalam pikirannya itu adalah orang yang bodoh gitu. Walakod, dan sungguh, istofainahu. Istofainahu artinya kami telah memilihnya. Nah, istofainahu ini berasal dari kata sofa yang artinya sesuatu itu menjadi suci dan bersih. Kemudian kalimat asfahu bikadza berarti dia memilihnya karena hal itu, atau ia menghormati seseorang karena hal tersebut. Sehingga kata istofahu, ya, kata di sini istofainahu. Istofahu itu berarti ia telah memilih atau menunjuk seseorang itu di antara orang-orang yang lain, atau menentukan seseorang tersebut sebagai pilihan di antara golongan orang-orang yang lain, ya. Kita lanjutkan fit dunia, di dunia, wa innahu fil akhirati, dan sesungguhnya ia di dalam kehidupan akhirat. Ini sering muncul ya, jadi mudah. Ad-dunia dan akhirah ini sudah diserap bahkan dalam bahasa Indonesia. La minas solihin, la sungguh minas solihin, termasuk golongan orang-orang yang soleh, ya. Sekarang kita lanjutkan kepada ayat yang terakhir yang akan kita pelajari pada kelas kita hari ini. Allah Ta'ala berfirman, إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. Ingatlah ketika Tuhannya berfirman kepadanya, berserah dirilah. Ia berkata, aku telah berserah diri kepada Tuhan semesta alam. إذ قال له ربه أسلم. Ketika Tuhannya berfirman kepadanya, aslim, berserah dirilah, qala aslamtu lirabbil alamin. Ia berkata, aku telah berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Ya. Ketika, qala berfirman, lahu kepadanya, lahunya. Ya. Kalau lahum kepada mereka, kalau laka kepada engkau, kalau lakum kepada kalian. Ya. Ini hanya preposisinya saja, kata ganti orang saja. Qala lahu, ketika berfirman kepadanya, siapa yang berfirman? Rabbuhu. Ya, Tuhannya, karena di sini domah ya, jadi subjeknya adalah ini. Qala lahu rabbuhu, ketika Tuhannya berfirman kepadanya, aslim, berserah dirilah. Kata aslim ini ya, sudah berkali-kali dibahas ya, Muslim, Islam itu akar katanya sama dan waktu itu sudah pernah dibahas. Jadi aslim artinya adalah berserah diri. Berserah dirilah kepada Allah Ta'ala. Qala aslamtu. Ya berkata, aslamtu, aku telah berserah diri. Li Rabbil alamin. Li kepada Rabb Tuhan al-alamin semesta alam. Aslamtu li Rabbil alamin. Aku telah berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Ya. Jadi ini adalah 5 ayat yang kita pelajari pada pertemuan kita hari ini, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan semua peserta yang hadir dalam kelas ini. Mudah-mudahan 5 ayat yang kita pelajari ini bisa dipahami dengan baik. Banyak kosakata yang kemudian menambahkan ya perpustakaan kosakata yang sudah kita hafalkan. Mudah-mudahan pelajaran-pelajaran yang kita pelajari hari ini bisa meningkatkan kembali kecintaan kita terhadap tilawat Al-Quran, mempelajari ayat-ayat Al-Quran, sehingga kita bisa lebih banyak lagi memahami firman-firman Allah Ta'ala dan berusaha untuk mengamalkannya di dalam kehidupan kita ya. Saya aturkan jazakumullah hasanal jaza atas kehadiran dan perhatian Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian dalam partisipasinya di kelas ini. Saya kembali ingatkan bahwa setiap pelajaran yang kita pelajari di dalam kelas ini, baik dari pelajaran pertama sampai pelajaran terakhir, dan insya Allah Ta'ala juga pelajaran ini akan diupload ya, akan diposting di akun YouTube International Talimul Quran Academy. Jadi kalau misalkan ada pelajaran yang mungkin tertinggal atau tidak mengikuti kelasnya waktu itu, bisa dipelajari kembali di akun YouTube International Talimul Quran Academy. Selain bahasa Indonesia juga ada pelajaran dari bahasa-bahasa lainnya ya, bahasa Urdu, bahasa
Inggris, bahasa Spanyol, bahasa Jepang, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Jadi bisa di satu sisi juga kita bisa melihat ya bagaimana perkembangan jemaat yang luar biasa dan memiliki program untuk menerjemahkan Al-Quran dalam berbagai macam bahasa itu bukanlah main-main dan itu sudah berhasil dilaksanakan gitu. Dari sini kita bisa melihat dari akun YouTube ini, dari program-program ini kita bisa melihat bagaimana pertolongan Allah Ta'ala kepada jemaat ilahi ini ya. Sekali lagi jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like, di share, komen juga ya eh, konten-kontennya. Sehingga bisa mendapatkan kemajuan-kemajuan dan perbaikan-perbaikan. Amin Allahumma amin. Jazakumullah khairal jazah. Sekali lagi saya ucapkan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Insya Allah Ta'ala kita akan berjumpa kembali pada kelas ITKA selanjutnya pada minggu depan. Insya Allah Ta'ala pada waktu yang sama ya. Saya akhiri pertemuan kali ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.